Shalom Jemaat GKI Tegal Rejo Salatiga. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali lagi kita bersama dalam program pemahaman Alkitab kita hari ini dengan tema doa membangun integritas diri dari bacaan Mazmur 26 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Tapi sebelumnya mari kita meminta pimpinan kuasa Roh Kudus dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam aktivitas kami, dan semuanya boleh berjalan dengan lancar, itu semua karena campur tangan-Mu. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk sama-sama ber-PA pada hari ini. Kiranya Engkau memberikan kami roh hikmat sehingga kami mengerti maksud dari firman-Mu. Terima kasih Bapa yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama membacakan firman Tuhan hari ini, yaitu dari Mazmur yang ke-26 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Mazmur yang ke-26 ayat yang pertama sampai yang ke-8. LAI memberi judul yaitu doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu, dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini, dan Saudara Melbourne akan menyampaikan pengantar PA hari. Terima kasih Saudari Esther yang telah memimpin kita dalam doa dan pembacaan Alkitab. Saya akan memberikan pengantar singkat teks bacaan kita pada sore hari ini. Kitab Mazmur menjadi salah satu kumpulan lirik, puisi, nyanyian, syair, dan doa yang dibukukan. Dalam tradisi Israel, Mazmur kerap menjadi nyanyian dan madah dalam ritus ibadah yang sejatinya menjadi referensi sekaligus narasi kehidupan setiap hari. Nyanyian dan doa sungguh menjadi nafas yang tidak henti dan menyatu dalam ibadah dan kehidupan. Di GKI, Mazmur menjadi referensi yang digunakan sebagai respons antar bacaan yang dibacakan untuk menjembatani pembacaan teks-teks leksionari sebagai refleksi liturgis dan cerminan hidup. Dari segi sastra penulisan yang beragam, kita dapat melihat 3 jenis Mazmur, yaitu puji-pujian, doa, dan ucapan syukur, sehingga Mazmur menjadi respon di dalam iman, tradisi, dan kehidupan setiap hari. Untuk menolong kita memahami dan memaknai doa di dalam kitab Mazmur, ada beberapa pakem yang bisa menjadi lensa bagi kita, yakni yang pertama komunikasi dengan Allah, yang kedua identitas manusia, yang ketiga isi doa, dan yang keempat doksologi. Dari keempat lensa ini kita akan memahami bacaan sore hari ini Mazmur 26 ayat 1 sampai 8 yang akan dipandu oleh Pak Widi. Baik, terima kasih Kak Melbourne. Kita akan bersama belajar hari ini dengan terang firman Tuhan yang kita baca, mencermati kehidupan kita sebagai manusia. Bagaimana inti kepribadian manusia itu dapat kita kenali dari apa yang dipikirkan dan apa yang terjadi di dalam hatinya.
Bukan hanya apa yang kelihatan, apa yang nampak dari sikap perkataan kita atau tindakan kita, tetapi apa yang sesungguhnya ada di dalam hati. Nah, saudara-saudara, sikap hati itu akan kita perhatikan melalui Mazmur 26 ini. Kita belajar memahami kepribadian kita dalam ketulusan. Mazmur 26 adalah sebuah doa. Doa bukan akan kita lihat sekedar permohonan seperti biasanya. Tetapi doa ini akan kita perhatikan bersama sebagai sebuah ungkapan, sebuah dialog yang mendalam antara kita dengan Allah. Apa yang bergejolak di dalam diri dapat kita rasakan, dapat kita perhatikan melalui doa yang kita ungkapkan dengan hati yang tulus apa adanya tanpa ditutup-tutupi. Nah, saudara-saudara, doa itu seperti bagaimana kita sedang mengadu, kita sedang curhat, perasaan manusia diungkapkan. Dan itu merupakan kebutuhan dasar manusia ketika emosinya mulai bergejolak. Ketika mengalami pergumulan berat, ketika mengalami kekecewaan, atau mungkin juga ketika mengalami kegembiraan. Sebuah ungkapan hati itu perlu disalurkan. Pada era teknologi informasi zaman sekarang, ada banyak teknologi yang memfasilitasinya melalui sosial media dengan status-status yang bisa diungkapkan. Baik melalui WA Group, melalui Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, dan berbagai macam sarana lain mungkin yang bisa di-share begitu saja, dipublikasi sehingga dapat mencurahkan emosi dari pemilik akun atau pemilik dari identitas yang ingin ditampilkan itu. Tetapi itu tanpa sebuah refleksi yang utuh dan lengkap. Seringkali teknologi itu justru menghanyutkan kita untuk menampilkan sebuah status yang mungkin sesungguhnya tidak menggambarkan dirinya secara aktual. Tidak menggambarkan secara otentik keadaan dia sesungguhnya. Saya memasang foto-foto saya yang hebat-hebat sebagaimana yang digambarkan, tetapi sesungguhnya kehidupan saya tidak seperti itu. Saya berfoto di sebuah restoran mewah, saya berfoto di suatu tempat yang demikian mewah, tetapi itu bukan kehidupan saya sesungguhnya. Hanya pas kebetulan lewat saja. Orang mengupload gambar-gambar foto-foto yang nampak demikian mesra dan bahagia, tetapi belum tentu kehidupannya memang seperti yang digambarkan itu. Orang didorong untuk menuliskan status. Status-status yang muncul merupakan ungkapan hati, biasanya juga bisa mengungkapkan sebuah kekecewaan atau kritik-kritik, menjelek-jelekkan orang lain bahkan. Padahal diri kita sendiri juga sesungguhnya tidak lebih baik. Sebuah curahan hati di dalam status media sosial itu tidak membangun integritas diri. Tetapi melalui doa kita diberikan kesempatan untuk bisa berkomunikasi, dimensi dari Mazmur tadi, berkomunikasi, mencurahkan hati kita secara tulus kepada Allah. Bukan hanya sekedar mengumbar emosi, tetapi dalam Mazmur 26 ayat yang kedua di sana jelas. Perlu kita perhatikan. Selidikilah aku dan ujilah aku ya Tuhan. Mungkin ini belum menjadi kebiasaan doa-doa kita. Bahwa doa itu meminta Tuhan untuk menyelidiki dan menguji. Apa yang kita sembunyikan, apa yang kita tutup-tutupi. Mari kita gali bersama di dalam doa supaya kita bisa dengan lega menerima kenyataan. Dan ujilah aku
Sungguhkah kita berdoa kepada Tuhan seperti Mazmur ini? Kita meminta Tuhan untuk menguji kita. Seringkali justru kita menghindari segala ujian dan cobaan. Tetapi Mazmur ini menarik. Selidikilah dan ujilah aku, supaya kita bisa menjadi seorang pribadi yang utuh, yang tulus dan berintegrasi. Sebagaimana adanya kita sesungguhnya, dimanapun, kapanpun, berhadapan dengan siapapun, kita menjadi diri kita sendiri yang sesungguhnya. Saudara, melihat diri di dalam kebenaran Allah, doa menjadi sebuah sarana bagi kita untuk mengenal diri kita, identitas kita, kelemahan-kelemahan kita, kekurangan kita, kegagalan kita, kehancuran kita. Di dalam doa kita bisa menghayati dan menemukan makna yang membangun iman kita. Mazmur 26 ini mengajak sebuah tekad yang diungkapkan oleh pemazmur untuk menjaga diri dari pengaruh-pengaruh buruk. Kita tidak bisa menghindari atau menghilangkan sama sekali adanya pengaruh buruk di sekitar kita, apalagi di era teknologi informasi seperti sekarang ini. Maka Mazmur ini ingin mengajak kita untuk bisa memilah-milah dan memilih-milih apa yang baik, yang membangun kehidupan kita. Di sana digambarkan sebagai sebuah ungkapan, aku tidak duduk bersama-sama dengan orang jahat, orang-orang yang munafik, yang tidak mengungkapkan atau menyatakan kenyataan yang sesungguhnya, seperti kecenderungan yang sering terjadi di dalam era media sosial sekarang ini. Menjaga diri, duduk bersama, tidak duduk bersama, atau duduk bersama itu adalah sebuah ungkapan. Ketika kita duduk bersama itu kita semacam seperti menyelaraskan hidup kita dengan kumpulan kita. Duduk bersama dengan orang jahat ya kita menyelaraskan pikiran-pikiran, nilai-nilai kehidupan kita dengan orang-orang jahat. Dengan orang-orang munafik kita duduk bersama berarti kita sedang menyelaraskan. Ketika duduk itu kita sama-sama menyesuaikan diri dengan lingkungan kelompok kita itu. Tentu jangan dimaknai bahwa ungkapan-ungkapan ini ingin mengajak kita menjadi orang-orang yang eksklusif, yang tidak mau bergaul dengan kelompok lain. Bukan itu maksudnya. Ungkapan duduk bersama ini adalah menjadi selaras. Oleh karena itu, Mazmur ini mengajak kita untuk menyelaraskan diri dalam kehidupan sebagaimana sebuah persembahan yang memuliakan nama Tuhan. Dalam setiap sikap kehidupan kita menjadi pokok dari Mazmur yang perlu kita hayati adalah doksologi, yaitu memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan? Yang pertama, ketika kita menjadi pribadi yang berintegritas, menjadi diri sendiri apa adanya, merangkul, menerima kenyataan dan menghadapi kenyataan sebagaimana adanya diri kita, kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Kita menjadi pribadi yang bisa diandalkan. Ini menjadi modal penting bagi kita untuk menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab dan menjadi pribadi yang terpercaya, yang di dalamnya kita pun akan mendapatkan kesempatan menjadi pribadi yang bersinar, yang tetap teguh, yang utuh, secara terintegrasi dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, bersama siapapun, kita tetap diri kita dalam prinsip-prinsip kebenaran. Itulah yang memuliakan nama Tuhan. Dan memuliakan nama Tuhan di dalam sebuah doa dan mazmur. Ini juga penting menjadi tradisi iman kita. Mazmur adalah sebuah pujian. Ketika kita bermazmur, kita mengungkapkan kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita bermazmur, kita menyerap, menghayati kata-kata firman Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Mazmur, puji-pujian itu
menjadi sebuah penuntun yang menyelaraskan hidup kita dengan kebenaran Allah. Dan disitulah kita bisa melihat keindahan hidup di dalam bermazmur. Kita menjadi pribadi yang utuh, yang berintegrasi, yang memuliakan nama Tuhan. Kiranya pengantar PA hari ini bisa menjadi bekal yang penting untuk kita menghayati setiap peristiwa dengan teguh, menapaki setiap kenyataan yang Tuhan izinkan terjadi. Dan video ini akan direkam dan dibagikan di dalam grup WA Info GKI Tegal Rejon Salatiga. Dan kita akan bersama berdiskusi, membahasnya, saling berbagi pengalaman iman kita. Tuhan memberkati kita. Amin.